Ada banyak sekali misteri yang telah melekat dalam jiwa kolektif kita selama beberapa generasi. Banyak dari misteri itu tidak hanya membuat kita gelisah, tetapi juga mengikuti kita pulang, seolah-olah menuntut untuk dipecahkan, namun akhirnya tetap tanpa kesimpulan. Nomor 10. Pada tahun 2024, Valerie Elder Smiley yang berusia 41 tahun sedang membesarkan 4 putra bersama suaminya, Patrick. Dia digambarkan sebagai seorang pengusaha yang ikut memiliki Saks Wing Shack. Orang-orang terdekat menggambarkannya sebagai wanita yang manis, baik hati, dan bahagia, serta sangat berorientasi pada keluarga. Mereka mengatakan bahwa putra-putranya adalah segalanya baginya. Dia sangat bangga dengan pekerjaannya dan merupakan karyawan yang dapat diandalkan. Pada saat inilah, Valerie sedang mengonsumsi jenis obat baru yang menurut anggota keluarga justru merugikan tubuhnya. Obat tersebut digunakan untuk vertigo dan infeksi telinga, tetapi menyebabkan efek samping seperti sering mengulang-ulang, kelelahan, dan kurang bertenaga. Keluarga mencatat bahwa Valerie umumnya memiliki toleransi yang rendah terhadap segala jenis obat. Penduduk Chattanooga, Tennessee ini juga menderita suatu kondisi medis yang tidak disebutkan yang mungkin menyebabkan kehilangan ingatan. Sekitar pukul 2 siang pada tanggal 28 Juni 2024, Valerie meninggalkan rumahnya dengan mobil Ford Expedition merah tahun 2004 miliknya dengan nomor plat Tennessee 079079 BFKD dan stiker bumper yang bertuliskan TSU Mom. Tidak ada yang tahu saat itu, tapi kepergian Valerie akan menjadi terakhir kalinya siapapun melihatnya. Kemudian hari itu dia menghubungi suaminya, mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang dari lokasi yang tidak diketahui. Dia tidak pernah sampai. Akhirnya, Patrick meninggalkan rumah dan pergi ke pertandingan bisbol putranya, berharap Valerie akan menyusulnya nanti. Dia tidak pernah datang ke pertandingan itu. Malam itu, salah satu sepupu wanita yang hilang itu pergi ke rumah untuk memeriksa apakah dia sudah kembali. Tetapi tetap saja tidak ada tanda-tanda keberadaannya dimanapun. Patrick kembali ke rumah sekitar pukul 10.30 malam itu dan menelepon polisi untuk melaporkan istrinya yang tercinta hilang. Ketika penyelidik memeriksa data di ponselnya, khususnya GPS, data tersebut menunjukkan bahwa dia telah berkendara berputar-putar di lingkungan sekitar, seolah-olah dia sedang berusaha kembali ke jalan yang akan membawanya pulang ke rumah. Aplikasi Live 360 yang terpasang di ponsel Valerie menunjukkan lokasi terakhirnya diketahui berada di Decatur, Tennessee, sekitar 1 jam perjalanan dari rumah. Sehari setelah hilangnya Valerie, polisi berhasil melacak ponselnya. Mereka menemukan bahwa perangkat tersebut sempat terdeteksi di Fayetteville, Georgia, yang berjarak 2 jam dari lokasi sebelumnya. Ponsel itu kembali terdeteksi pada tanggal 30 di Union City. Jarak yang telah ditempuh oleh Valerie dianggap tidak biasa. Keluarga menyatakan bahwa dia tidak akan pernah bepergian sejauh itu dari rumah, apalagi tanpa memberitahu siapapun. Keberadaan Valerie masih belum diketahui, dan keadaan seputar hilangnya dia juga belum jelas. Dia digambarkan sebagai seorang wanita Afrika Amerika dengan rambut hitam dan mata coklat. Tingginya 5 kaki 5 inci dan beratnya sekitar 210 pon. Dia memiliki tato namanya di bagian luar betis kanannya. Dia terakhir terlihat mengenakan kaos polo warna krem dan celana pendek jeans. Informasi dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Chattanooga di 4236-982525 nomor 9. Kakek berusia 75 tahun dan pensiunan pembuat roti, Albert Itzkowitz, adalah seorang pria religius yang pada tahun 2026 sedang berduka atas kehilangan tragis istrinya. Albert tinggal di komunitas Kew Gardens Hills yang sangat akrab. Relawan Hatsalah itu memiliki toko roti Mandy di Main Street yang letaknya tak jauh dari rumahnya, namun ia telah menjual bisnis itu sekitar 15 tahun sebelumnya. Meskipun ia telah menjualnya, Albert seringkali kembali ke toko roti itu untuk melihat-lihat bisnis lamanya. Pemilik baru yang ramah secara rutin mengizinkannya masuk ke bagian belakang, di mana ia kadang-kadang meneteskan air mata saat mengenang masa lalunya. Di seberang rumahnya terdapat sebuah sinagoga, tempat ibadah Albert. Ia sering terlihat bolak-balik ke sinagoga. Tetangga, teman, dan bahkan pemilik baru toko itu mengenangnya sebagai sosok yang ramah dan penuh kasih sayang, yang sangat terbuka secara emosional. Sayangnya, sebuah peristiwa tragis terjadi pada Mei 2026 dengan ditemukannya tubuh Albert Itzkowitz yang tak bernyawa. Dia ditemukan di sepanjang tepi Casino Lake di Flushing setelah meninggal akibat beberapa luka tembak. Dia terkena luka di leher dan di punggung. Kematian Albert Itzkowitz dinyatakan sebagai kasus pembunuhan oleh Departemen Kepolisian Kota New York yang sejak saat itu terus menyelidiki kasus ini.
Seorang juru bicara polisi mengungkapkan bahwa belum dapat dipastikan berapa lama pensiunan pembuat roti itu berada di sana sebelum ditemukan oleh petugas. Albert tampaknya sedang menikmati jalan-jalan di sekitar Queen's Park ketika dia diserang di dekat danau, sebuah tindakan yang digambarkan NYPD sebagai kekerasan yang tak terbayangkan. Tidak seorang pun seharusnya merasa takut akan keselamatannya saat menikmati taman-taman kita atau berjalan di lingkungan kita, tegas mereka. Tidak ada senjata yang ditemukan di lokasi kejadian, begitu juga tidak ada jejak pelaku yang tertinggal. Tidak ada sidik jari, tidak ada jejak kaki, tidak ada serat kain. Taman ini dilengkapi dengan CCTV, tetapi tidak ada satupun kamera yang mengarah ke bagian taman ini. Tidak ada seorang pun yang menyaksikan kejadian itu juga. Kasus ini langsung menjadi buntu, membuat para penyelidik terus mencari jawaban tanpa henti. Crime Stoppers telah menawarkan hadiah sebesar $3.500 untuk informasi yang dapat membantu memecahkan kasus pembunuhan ini dan menempatkan pelakunya di balik jeruji besi. Informasi terkait insiden mengerikan ini dapat disampaikan ke hotline Crime Stoppers NYPD di 1-800-577-8477 nomor 8. Lucy Burns yang berusia 77 tahun adalah penduduk Wakanda, Washington. Pada tahun 2024, dia tinggal di daerah Grouse Spring Road bersama dua anjingnya, seekor Labrador putih dan seekor Pitbull hitam. Dia diketahui menderita demensia. Sekitar pukul 1.30 siang pada tanggal 10 Agustus, dia meninggalkan rumahnya dengan berjalan kaki ditemani dua anjingnya yang sedang diajaknya berjalan-jalan rutin singkat di sepanjang Grouse Spring Road. Ketika dia tidak kembali ke rumah pada malam harinya, keluarganya menjadi khawatir dan segera mulai mencarinya. Ketika tidak ada jejak dirinya maupun anjing-anjingnya yang ditemukan, orang-orang terdekat melaporkan Lucy hilang ke Departemen Kepolisian setempat. Usia dan kondisi medisnya membuat pihak berwenang mengeluarkan peringatan Silver Alert yang menarik perhatian luas terhadap peristiwa tersebut. Para penyelidik segera mengetahui bahwa Lucy terlihat pada sore hari di hari ia menghilang. Sebuah petunjuk dari seorang saksi menyebut wanita tersebut berada di persimpangan Turota Creek Road dan Cougar Creek antara pukul 5.30 hingga 6 sore. Daerah tersebut terletak sekitar 1,5 mil dari rumahnya. 3 hari setelah hilangnya dia pada tanggal 13 Agustus, anjing Labrador Lucy ditemukan. Anjing itu kembali ke rumah sendirian. Anjing Pitbull juga telah ditemukan, tetapi tidak ada petunjuk lebih lanjut mengenai keberadaan Lucy. Saat ini, dia tercatat sebagai orang hilang yang terancam, dan polisi mengandalkan masyarakat untuk memberikan informasi apapun yang dapat membantu menemukan Lucy. Lucy digambarkan sebagai wanita Kaukasia dengan rambut abu-abu dan mata biru. Dia memiliki tinggi 5 kaki 11 inci dan berat sekitar 140 pon. Informasi mengenai hilangnya Lucy Burns dapat disampaikan kepada kantor Sheriff Kabupaten Okanogan melalui 509-422-7200 dengan nomor kasus S2405160 nomor 7. Rozier Romaine, seorang penduduk Orange, New Jersey, bekerja di Whole Foods Market di Foxhall. Tempat kerja inilah yang tanpa disadari menjadi latar belakang hilangnya dia secara tragis. Pada tanggal 21 April 2024, Rozier berangkat ke Whole Foods Market yang terletak di 2245 Springfield Avenue di Foxhall, New Jersey. Dia menjalani shift kerjanya seperti biasa dan menurut rekan kerjanya, dia tampak normal. Namun saat waktu tutup, jelas ada sesuatu yang tidak beres. Rozier tidak terlihat dimanapun. Dia tidak kembali ke tempat tinggalnya dan mobilnya ditinggalkan di tempat parkir. Baru 3 hari kemudian, seorang anggota keluarga yang khawatir menyadari tidak adanya komunikasi dari pria tersebut dan melaporkannya hilang ke Departemen Kepolisian Union, New Jersey. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa meskipun Rozier tampak normal hari itu, ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Sekitar pukul 15.40 pada hari hilangnya, Rozier dikatakan tiba-tiba meninggalkan tempat kerjanya. Dia terlihat berjalan kaki di tempat parkir menuju pagar yang berbatasan dengan I-78 yang berdekatan dengan tempat kerjanya. Departemen Kepolisian Union lakukan pencarian menyeluruh di area tersebut dengan bantuan unit anjing pelacak, namun tidak ditemukan petunjuk lebih lanjut mengenai keberadaan Rozier. Ponsel pria yang hilang tersebut sejak saat itu telah dimatikan atau diduga kehabisan baterai. Rozier Romaine digambarkan sebagai pria Afrika Amerika dengan kepala botak dan mata coklat. Tingginya 6 kaki 2 inci dan beratnya sekitar 190 pon. Dia dikatakan menderita beberapa kondisi medis yang tidak disebutkan secara spesifik dan membutuhkan obat-obatan. Terakhir kali dia terlihat mengenakan kemeja abu-abu, celana jeans biru, dan topi baseball Whole Foods berwarna hitam.
Informasi dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Township of Union di 9088 51500 dengan nomor kasus 24037 212 nomor 6. Seorang penduduk Somerset, Kentucky, Angela Storms, berusia 33 tahun ketika dia menghilang pada tanggal 23 Desember 2025 dalam keadaan yang tidak biasa yang masih coba dipecahkan oleh para penyelidik. Menurut anggota keluarga, wanita tersebut terakhir kali terlihat di daerah Sulphur Springs Hollow Road pada hari itu. Seorang teman keluarga melihatnya pada malam itu di dekat persimpangan Highway 192 dan Stewart Road. Tidak diketahui kemana Angela pergi atau ke arah mana dia menuju, tetapi dia tidak pernah kembali ke rumah dan tidak ada yang melihat atau mendengar kabar darinya sejak saat itu. Orang-orang terdekatnya bersikeras bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Anak-anaknya adalah segalanya baginya dan meninggalkan mereka dianggap sangat tidak sesuai dengan kepribadiannya. Ketika pihak berwenang diberitahu tentang hilangnya yang aneh ini, mereka mulai mengurai keadaan di sekitar peristiwa tersebut. Namun akhirnya hanya mendapatkan informasi yang saling bertentangan dan beberapa laporan yang tidak cocok. Beberapa laporan ini menyebutkan bahwa Angela telah pergi dari rumahnya tanpa mengenakan sepatu atau jaket. Laporan lain menyatakan bahwa Angela telah dibawa ke Avron McDowell Regional Medical Center dan dibebaskan sehari kemudian, di mana saat itu dia mengaku akan pergi ke Louisville. Laporan-laporan ini menempatkan Angela di 3 lokasi berbeda pada saat menghilangnya, sehingga menyulitkan proses penyelidikan. Tidak ada satupun lokasi terakhir yang diketahui telah dikonfirmasi. Sejak saat itu, anggota keluarga mulai membagikan selebaran dan menempelkan poster orang hilang di tiang-tiang lampu di seluruh Somerset. Mereka sangat khawatir dengan keselamatannya dan percaya bahwa sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi. Sebuah GoFundMe telah dibuat oleh orang-orang terdekat dengan harapan dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk menawarkan hadiah kepada siapapun yang memiliki informasi mengenai keberadaan atau keadaan hilangnya Angela Storm. GoFundMe tersebut diberi judul Hope for Angela Reward Fund. Informasi mengenai kasus hilangnya ini dapat disampaikan ke kantor Sheriff Pulaski County di 6066 785 145 nomor 5. Siswa kelas 12 berusia 18 tahun, Brady Dale Flowers II, dikenal sebagai atlet unggulan dan pemimpin di Jackson Reed High School. Dia menjabat sebagai kapten tim sepak bola Amerika sekolah dan telah bermain olahraga itu sejak kecil. Brady juga tergabung dalam tim lacrosse dan membantu sekolahnya memenangkan kejuaraan. Namun ambisinya tidak hanya terbatas pada olahraga. Brady juga memiliki ketertarikan pada memasak dan bekerja di restoran Gordon Ramsay, The Wharf. Dia juga membantu bisnis catering keluarganya. Dia berencana untuk melanjutkan tradisi keluarga dalam dinas militer dengan bergabung ke Angkatan Udara Amerika Serikat mengikuti jejak kakeknya. Brady digambarkan oleh orang-orang terdekatnya sebagai pemuda yang penuh semangat, namun mimpinya tiba-tiba terhenti awal tahun ini. Pada tanggal 7 Mei 2026, hanya beberapa minggu sebelum kelulusan, Brady ditembak di sebuah gang di belakang toko CVS yang hanya berjarak beberapa ratus kaki dari ruang angkat beban SMA Jackson Reed. Saat itu, dia sedang dikelilingi oleh sekelompok temannya. Pemain sepak bola bintang itu mengalami luka parah, dan meskipun dokter serta perawat telah berusaha sebaik mungkin, dia meninggal dunia keesokan harinya di rumah sakit setelah para ahli bedah tidak berhasil menemukan peluru di tubuhnya. Area tempat dia ditembak merupakan tempat berkumpul yang sudah dikenal baik oleh para siswa sekolah tersebut. Jalur tersebut menjadi padat saat jam pulang sekolah. Jalanan yang biasanya sepi berubah menjadi pemandangan ramai, di mana para siswa bergegas di antara restoran cepat saji atau berkumpul dalam kelompok-kelompok. Pembunuhan di jalur ini tidaklah umum karena alasan tersebut, karena sebagian besar kerumunan terdiri dari para siswa. Tidak ada yang bisa menentukan motif dari tindakan kekerasan ini. Rekan satu tim sepak bola Brady sangat menghormatinya sebagai sosok karismatik yang suka bercanda dan selalu tersenyum lebar. Dia tampaknya tidak memiliki musuh dan bersikap baik kepada semua orang. Hari itu, Brady membawa $600 tunai yang rencananya akan dia gunakan untuk membeli pakaian untuk prom yang akan datang. Uang ini ditemukan di tas bukunya setelah kejadian itu, sehingga perampokan tidak dianggap sebagai motifnya. Detektif pembunuhan masih mencari pelaku dan belum ada penangkapan yang dilakukan. Mereka sedang memilah-milah rekaman video pengawasan selama berjam-jam, dan ada kemajuan dalam pemeriksaan forensik. Polisi sekarang menawarkan hadiah sebesar $25.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pelaku yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan ini. Siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi polisi di 227 279 099 atau mengirimkan pesan tips ke 50411. Nomor 4.
Vicky Lynn Mice yang berusia 58 tahun telah digambarkan sebagai orang yang berjiwa bebas oleh putrinya yang penuh kasih. Bukan hal yang aneh bagi ibunya untuk tidak menelepon selama berminggu-minggu. Tetapi tanggal 10 Juni 2025 menandai awal perubahan ketika kebiasaan tidak berkomunikasi menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Pada hari itu, Vicky terakhir kali terlihat di tempat perhentian truk TA yang terletak di 225 East Evergreen Street di Stratford, Missouri. Di sana, para saksi melaporkan melihat wanita tersebut bersama anjing campuran Dachshund hitam dan coklat miliknya yang bernama Little Man. Bersama-sama mereka naik ke dalam sebuah kendaraan dengan seorang pengemudi yang tidak dikenal dan meninggalkan tempat perhentian truk tersebut. Sejak saat itu, baik Vicky maupun Little Man tidak pernah terlihat lagi. Anggota keluarga menduga bahwa dia mungkin membawa sebuah gerobak kecil yang biasa dia gunakan untuk membawa anjingnya serta sebuah tenda. Diduga juga bahwa dia mungkin menuju ke barat. Meskipun upaya pencarian dan penyelidikan telah dilakukan, Vicky masih belum ditemukan dan keadaan seputar hilangnya dia masih belum jelas. Dia telah digambarkan memiliki rambut coklat dan mata hijau. Tingginya 5 kaki 11 inci dan beratnya sekitar 210 pon. Dia memiliki tato Playboy Bunny di bagian bokongnya dan bagian atas telinga kirinya hilang. Tidak diketahui apa yang dia kenakan saat terakhir kali terlihat. Informasi yang tersedia dalam kasus ini sangat terbatas, membuat Departemen Kepolisian kebingungan dan sepenuhnya bergantung pada komunikasi dari masyarakat. Para penyelidik berharap bahwa setiap penampakan, petunjuk, atau kemungkinan informasi akan dilaporkan dan mengarahkan mereka ke arah yang benar. Informasi mengenai hilangnya Vicky Mice atau keadaan seputar peristiwa tersebut dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Stratford di 41773 64000. Nomor kasus agensi tercatat sebagai 251 0251 090. Nomor 3. Penduduk Caldwell, Idaho, Fulton Ingalls McKinney berangkat dalam sebuah perjalanan bersama temannya pada tahun 2024. Namun ia tidak kembali dari perjalanan itu. Pada tanggal 19 Juli, di tengah perjalanan, dia dan temannya mengalami sedikit perselisihan tentang suatu hal yang tidak diungkapkan. Perselisihan itu berubah menjadi pertengkaran hebat yang berujung pada Fulton ditinggalkan. Temannya menolak untuk melanjutkan perjalanan bersamanya, bahkan tidak mau memberinya tumpangan pulang. Pria berusia 37 tahun itu terakhir kali terlihat oleh temannya di Pilot Travel Center di Winnemucca, Nevada. Pada pukul 9.29 pagi hari itu, dia mengirim pesan kepada keluarganya menjelaskan bahwa temannya tidak mau mengantarnya pulang dan dia harus mencari cara lain untuk kembali. Putus asa untuk menemukan jalan pulang, Fulton meminta bantuan dari orang-orang asing yang lewat. Dia dilaporkan terlihat masuk ke dalam sebuah kendaraan bersama orang-orang yang tidak dikenal. Itu adalah terakhir kalinya siapapun melihat atau mendengar tentang dirinya. Ketika pria itu tidak kembali ke rumah dalam beberapa hari berikutnya, orang-orang terdekatnya semakin khawatir dan melaporkannya sebagai orang hilang. Penyelidikan selanjutnya melacak ponselnya yang terakhir kali terdeteksi di arah Elko. Penyidik menemukan bahwa kartu debitnya terakhir kali digunakan di sebuah pom bensin di luar Elko. Jejak keberadaan Fulton tiba-tiba berakhir di sini. Pria yang hilang tersebut digambarkan sebagai pria Kaukasia dengan rambut coklat dan mata biru. Tingginya 5 kaki 11 inci dan berat badannya antara 145 hingga 155 pon. Dia dikatakan memiliki bekas luka di siku kanan dan di pinggul kanannya. Fulton juga memiliki tai lalat di pipi kanannya dan tanda lahir merah di belakang telinganya. Dia terakhir terlihat mengenakan celana pendek, kaos, dan kacamata resep. Informasi mengenai keberadaan orang hilang ini dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Kota Caldwell di 2084 55 3115 nomor 2. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadi dan sejarah Shirley Victor yang berusia 80 tahun. Dia adalah penduduk Chicago, Illinois dan dikatakan menderita demensia. Usia dan diagnosis medisnya membuat keluarga serta komunitas sangat khawatir akan keselamatannya. Pada minggu pertama November 2025, wanita yang saat itu berusia 79 tahun tersebut menghilang dari blok 8900 South Bennett. Dia kemudian ditemukan dan dianggap aman hingga tanggal 21 Maret 2026 ketika dia tiba-tiba menghilang untuk kedua kalinya. Kali ini, dia menghilang dari sekitar 7.700 South Crandon Avenue di lingkungan Calumet Heights, meskipun laporan lain menyebutkan dia menghilang dari lingkungan South Shore. Tidak diketahui apa yang sedang dia lakukan atau kemana dia berencana pergi, tetapi penampakan ini menjadi kali terakhir siapapun melihat atau mendengar kabar darinya. Seorang wanita seusianya, menurut orang-orang terdekatnya, tidak mungkin begitu saja menghilang.
Mereka percaya bahwa seseorang pasti melihat sesuatu, seseorang tahu apa yang terjadi atau melihat kemana dia pergi. Shirley digambarkan sebagai seorang wanita Afrika Amerika dengan rambut coklat keabu-abuan dan mata coklat. Tingginya sekitar 5 kaki 2 inci dan beratnya sekitar 100 pon. Kasus ini tetap belum terpecahkan dengan informasi yang terbatas mengenai kasus tersebut. Informasi mengenai keberadaan atau keadaan seputar hilangnya dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Chicago Area 2 di 3127-475-789 dengan nomor kasus Agensi JK 191049. Sebagai alternatif, pelapor dapat menghubungi Detektif Area 1 di 312747-8380 atau menelpon 911. Nomor 1. Dwayne Omar Isaacs Jr. lahir pada bulan Maret 2004 di Bryans Road, Maryland. Secara profesional dikenal sebagai Have Heaven Motion, pria berusia 22 tahun ini memulai karir rap berenergi tinggi pada tahun 2022 dengan perilisan lagu I'm Sad. Dia kemudian merilis beberapa lagu rap lagi dengan iringan musik instrumental yang cepat. Dia dikenal lewat lagu-lagu hitsnya, Sorry Ma, Romantic Trapper, serta remix Drug and Tag dari lagu Kehlani yang berjudul Folded. Halaman Spotify Heaven Motion mencatat lebih dari 113.000 pendengar bulanan dan lebih dari 28.000 pengikut. Namun, perilisan musiknya tiba-tiba berhenti pada tahun 2026 dan ada alasan yang mengerikan di baliknya. Pada tanggal 23 April tahun ini, polisi setempat di Washington DC menanggapi laporan adanya tembakan senjata. Mereka tiba di lokasi di kawasan Blok 3300 di Wheeler Road tepat setelah pukul 10 malam. Malam itu, mereka menemukan seorang pria dewasa yang tidak sadarkan diri, tidak bernapas, dan mengalami luka-luka yang tampaknya disebabkan oleh senjata api. Pemadam kebakaran dan layanan medis darurat DC tiba di lokasi hanya beberapa menit kemudian untuk melakukan upaya penyelamatan nyawa. Meskipun upaya tersebut telah dilakukan, Dwayne tidak dapat diselamatkan dan meninggal akibat luka fatalnya di lokasi kejadian 20 menit setelah dia ditembak. Karena cara kematiannya, dengan beberapa luka akibat senjata, kasus ini dikategorikan sebagai pembunuhan. Di dunia maya, rasa penasaran seputar penyerangan fatal tersebut menyebar luas, terutama karena waktu kematiannya tidak pernah dikonfirmasi secara publik. Kemudian, Kepolisian Metropolitan merilis pernyataan yang jelas mengenai kejadian tersebut, mengonfirmasi kematian itu, dan menawarkan $25.000 sebagai hadiah bagi siapa saja yang memiliki informasi yang dapat mengarah pada penangkapan dan penghukuman mereka yang bertanggung jawab atas peristiwa mengerikan ini yang telah mengguncang komunitas dan dunia rap. Para penyelidik masih berusaha untuk menyusun kembali keadaan seputar peristiwa yang terjadi malam itu, tanpa motif atau tersangka yang jelas. Sejauh yang diketahui publik, Dwayne tidak memiliki musuh yang diketahui. Dia adalah seorang rapper yang sedang merintis karir dan hanya mencari nafkah melalui dunia hiburan. Bukti dalam kasus ini sangat minim, membuat para petugas dan penyelidik berada di ujung tanduk, menunggu satu informasi saja yang mungkin bisa mengungkap seluruh misteri ini. Departemen Kepolisian Metropolitan meminta bantuan dari masyarakat. Informasi mengenai apa yang terjadi pada malam naas itu dapat disampaikan kepada Detektif Brian Brown di 202-441-3540, Detektif Marques McRae di 202-329-3102, atau ke Divisi Pembunuhan di 202-645-9600. Sebagai alternatif, Anda dapat memberikan informasi secara anonim dengan menelpon 2027-27-9099 atau mengirim pesan teks ke 50411.